hanya pada pilot project, ya, tidak hanya berhenti pada skala kecil, tetapi juga diupayakan untuk kolaborasi industri. Nah, penelitian-penelitian dosen dari Poltekkes Banjarmasin juga sudah mulai mengarah ke sini, ya, baik dari terutama yang sudah punya paten, misalnya jurusan kesehatan lingkungan, ya, ataupun ada keperawatan terkait alat kesehatan, ya, dikembangkan alat kesehatan. Jadi kita harus bermitra dengan industri. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri karena dosen bukan produsen juga, ya. Eh, Kecuali kalau dosennya punya industri, ya. Nah, kita harus menggandeng industri. Ya, kebetulan saya di sini sekarang bertugas sebagai kepala pusat pengabdian kepada masyarakat, eh, kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka ini adalah tanggung jawab PPM, ya, untuk membangun kemitraan antara pemerintah, industri, akademisi, dan swasta. Ya. Kemudian untuk ketahanan krisis di sini diwujudkan sistem kesehatan yang tangguh, adaptif, dan mampu merespon krisis kesehatan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Nah, ini adalah contoh-contoh implementasi. Yang pertama, produksi vaksin nasional. Ya, kita kenal Bio Farma, itu tempatnya di Bandung. Ya, ini adalah perusahaan eh, negara, ya, BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang memproduksi vaksin, jadi mengembangkan eh, riset, ya, kemudian me- apa namanya hmm, menyediakan vaksin nasional, ya. Jadi kalau dulu Bio Farma itu, kalau tidak salah itu sebetulnya tadinya lembaga Pasteur, ya. Jadi mungkin pernah mendengar ilmuwan namanya Louis Pasteur, orang Prancis, dia mengembangkan vaksin rabies itu dulunya di Bandung, ya, di Indonesia pada saat penjajahan Belanda, dan kemudian sekarang tetap risetnya ke vaksin, ya, untuk mengembangkan vaksin nasional. Ya, kemudian produksi alat kesehatan nasional, penguatan Bio Farma di sini memperkuat kapasitas risetnya, produksi serta inovasi. Kemudian jejaring laboratorium nasional ini membangun dan mengintegrasikan laboratorium di seluruh wilayah untuk deteksi dini, pengawasan penyakit, dan respon cepat terhadap ancaman kesehatan. Nah, yang kelima adalah cadangan obat nasional. Di sini menyediakan mengelola cadangan obat strategis untuk kondisi-kondisi darurat. Ya. Nah, apa peran ahli gizi pada kondisi krisis? Ya, jadi ahli gizi ini berperan penting untuk memastikan kebutuhan gizi masyarakat tetap terpenuhi, terutama pada situasi bencana, wabah, dan atau keadaan darurat lainnya. Ya, jadi misalnya uh, dalam dalam pelaksanaan dapur umum, jadi ahli gizi harus atau berperan sebagai penilai kebutuhan gizi, menyusun rencana intervensi dan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi bagi korban bencana untuk mencegah malnutrisi dan penyakit. Nah, ini jangan sampai nanti yang dikirim mie instan terus. Iya, kebanyakan kita mie instan, padahal kan mie instan itu terbuat dari tepung terigu, dan tepung terigu itu bukan makanan asli orang Indonesia. Dia tidak tumbuh di Indonesia. Nah, mungkin juga salah satunya yang saya mau riset adalah MPASI untuk balita pada masa bencana. Ya, tahun depan insya Allah akan melakukan riset itu. Jadi karena masih belum ada aware, ya, bahwa pada saat darurat yang kelompok-kelompok umur yang rentan, ya, itu adalah bayi yang sudah mendapatkan MPASI. Nah, itu yang sering terlewat bantuannya. Nanti mie lagi, ya. Padahal pangan pokok kita adalah kebanyakan adalah atau umumnya adalah beras, ya. Nah, sementara kan kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk menyiapkan MPASI yang eh, sesuai, yang layak. Nah, kita harus mulai berpikir untuk mengembangkan MPASI yang praktis dalam kondisi bencana atau dalam kondisi darurat. Ya. Kemudian ahli gizi juga berperan dalam logistik pangan.
kemudian surveillance status gizi harus jadi tidak hanya dokter atau perawat yang berperan ya dalam kondisi bencana, tetapi juga ahli gizi ya, karena kita perlu melakukan pemantauan dan analisis status gizi masyarakat secara berkala untuk mendeteksi risiko malnutrisi dan menentukan tindakan yang tepat. Ya, karena itu ya rentan terhadap kekurangan pangan itu pasti terjadi di daerah bencana ya. Jadi tenaga kesehatan dalam hal ini ahli gizi juga sangat berperan untuk memantau kondisi gizi masyarakat di wilayah bencana. Kemudian manajemen makanan darurat, jadi nah ini ya salah satunya ya, jadi kita bisa melakukan inovasi terkait dengan menu darurat ya untuk kebutuhan gizi, kemudian mengawasi penyiapannya, penyimpanan dan penyaluran makanan agar aman dan bergizi. Ya dengan keterbatasan alat, ya perlengkapan segala macam ya untuk persiapan makanan di daerah bencana, kita tetap harus lakukan manajemen makanan darurat. Makanya sekarang di jurusan gizi itu ada mata kuliah eh, makanan bencana ya, ada di situ. Jadi dilakukan pengembangan terhadap produk-produk pangan pada saat bencana. Nah, kemudian juga penanganan kelompok rentan. Ini ahli gizi memberikan perhatian khusus pada bayi, balita, ibu hamil menyusui, lansia, serta penyakit kronis agar tetap mendapatkan asupan gizi yang adekuat. Nah, yang berikutnya adalah transformasi pembiayaan kesehatan. Nah, di sini tujuannya adalah efisien, mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan yang efisien, berkelanjutan, berkualitas, serta berorientasi hasil. Nah, dalam transformasi pembiayaan kesehatan ini, kita mengubah sistem pembiayaan kesehatan agar lebih efisien, adil, berkelanjutan, dan berfokus pada nilai dan keberhasilan pelayanan. Nah, yang sekarang sudah ada BPJS, ya, untuk masyarakat yang mungkin memiliki sumber daya yang cukup untuk mengikuti atau bergabung pada asuransi kesehatan swasta, ya. Tetapi yang pasti kalau di sini pemerintah ke BPJS, ya. Dan mudah-mudahan semakin lebih baik, ya. Jangan sampai semakin menurun mutunya, ya, pelayanan dari BPJS. Nah, untuk tantangan pembiayaan, jadi sistem pembiayaan kesehatan itu masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar keberlanjutan dan kualitas layanan dapat terjaga. Nah, sekarang sudah mulai ada informasi ya terkait defisit pembiayaan. Jadi terdapat kesenjangan antara dana yang tersedia dan kebutuhan pembiayaan kesehatan yang masih tinggi. Kemudian beban penyakit meningkat, ya, baik penyakit menular ataupun penyakit tidak menular. Kemudian penyakit katastropik, ya. Kemudian populasi kita itu ya umur harapan hidup orang Indonesia kan meningkat ya di atas 70-an, sekarang 72 kalau nggak salah ya. Jadi ini kan tidak bisa dibiarkan begitu saja ya dengan uh, lansia apa namanya lansia itu harus tetap sehat dan produktif, sehingga negara harus bisa menyiapkan fasilitas untuk lansia, ya, termasuk di dalamnya adalah layanan kesehatan jangka panjang. Nah, makanya di sekitar 10 tahun belakangan kan sudah ada posyandu lansia, ya. Nah, jadi pemerintah juga menyadari bahwa lansia itu adalah yang perlu diperhatikan, nggak cuma bayi, balita, ibu hamil saja, tetapi juga lansia. Bahkan sekarang seluruh daur kehidupan juga diperhatikan, terutama di yang kemudian diwujudkan dalam posyandu daur kehidupan, ya. Jadi seluruh daur kehidupan itu bisa dilakukan apa namanya preventif ya di posyandu. Nah, untuk arah kebijakan pembiayaan, ini fokusnya pada masukan, kemudian kinerja, nilai, hingga hasil kesehatan yang nyata bagi masyarakat. Jadi besarnya anggaran, termasuk jumlah fasilitas, tenaga, dan sarana yang disediakan, itu fokus pada kinerja dan layanan program atau layanan kesehatan. Kemudian fokus pada nilai yang dihasilkan relatif terhadap biaya, dan fokus pada hasil kesehatan pasien dan dampak
bagi masyarakat. Nah, hubungannya dengan pelayanan gizi. Jadi intervensi gizi di sini eh, harus terintegrasi dalam sistem kesehatan sehingga bisa memberikan manfaat klinik dan ekonomi bagi pasien dan fasilitas kesehatan. Jadi, asesmen, diagnosis, dan rencana intervensi gizi harus sesuai kebutuhan pasien untuk memperbaiki status gizi dan respon terapi. Kemudian pencegahan penyakit, status gizi yang baik meningkatkan daya tahan tubuh dan menurunkan risiko penyakit kronis maupun infeksi. Kita sudah pelajari ya di imunologi gizi bahwa status gizi itu sangat berkaitan erat dengan status imunologinya. Ya, karena apa? Karena sistem imun kita dibangun oleh zat gizi. Ya, kelebihan ataupun kekurangan sama bermasalahnya. Ya, jadi harus adekuat, cukup. Ya, kemudian eh, layanan gizi juga ditujukan untuk mengurangi komplikasi. Jadi intervensi gizi yang tepat itu bisa membantu mengontrol kondisi klinis dan mengurangi risiko komplikasi selama perawatan. Kemudian dengan pelayanan gizi yang baik, kita bisa mengupayakan turunnya lama rawat. Jadi kondisi pasien membaik lebih cepat sehingga waktu perawatan di rumah sakit lebih singkat dan pasien dapat segera kembali beraktivitas. Dengan demikian maka akan terjadi efisiensi biaya. Ya, jadi pasien tidak mengalami komplikasi karena dengan diberikan layanan gizi yang cukup, ya, fokus pada penyakitnya pada saat itu, kemudian mencegah komplikasi yang lain dan mengurangi rawat inap sehingga biaya perawatan menjadi lebih efisien. Nah, ini contoh evidensinya. Misalnya mengurangi length of stay, ya, mengurangi lama rawat. Nah, dengan terapi gizi yang tersandar, eh, di sini hasil penelitian Highland tahun 2020. Jadi dengan terapi gizi tersandar, maka pasien memiliki rawat lebih pendek dibandingkan tanpa terapi gizi. Nah, kemudian ada penelitian tahun 2016, ya, Miclave ini nyatakan bahwa terapi gizi yang adekuat menurunkan risiko infeksi, luka decubitus, dan komplikasi lainnya pada pasien. Kemudian dari Sederholm et al. Tahun 2019, terapi gizi juga dapat meningkatkan fungsi fisik, kognitif, dan kesejahteraan pasien secara keseluruhan. Nah, bukti yang terakhir dari Allard et al. Tahun 2017, jadi terapi gizi itu juga turut mengurangi penggunaan sumber daya dari biaya perawatan secara signifikan. Baik, Ibu break dulu sebentar ya.
Baik, kita lanjut ya. Suara saya masih terdengar? Terdengar, Bu. Ya. Baik, kita lanjut ya. Ini terkait dengan transformasi sumber daya manusia kesehatan. Nah, ini bagian kita nih di sini ya. Jadi, tujuan definisi dari transformasi SDM kesehatan itu membangun sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas, merata, dan profesional untuk mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan. Ya, jadi SDM kesehatan itu harus cukup, ya, kemudian kompeten. Makanya sekarang terutama yang vokasi itu harus eh, exit exam ya, lulus UKOM itu adalah syarat lulus ya selain tugas akhir ya. Kemudian merata dan profesional. Oke, makanya di Poltekkes Banjarmasin juga ada tagline-nya profesional ya. Eh, Bermoral, profesional, unggul dan mendunia. Sekarang ditambah oleh Pak Direktur yang baru ya, mendunia karena eh, sekarang tenaga kesehatan tidak hanya untuk dicukupkan di dalam negeri, tetapi juga untuk memenuhi pasar di luar negeri. Kemudian strategi SDM, ya pertama tentunya pendidikan, kemudian registrasi untuk memastikan setiap tenaga kesehatan itu terdaftar, memiliki izin praktik dan memenuhi standar profesi. Ya. Kemudian distribusinya sekarang mungkin masih di beberapa tempat, terutama yang terpencil itu belum merata, ya. Jadi tetapi tetap diusahakan dengan berbagai program supaya uh, tenaga kesehatan dan tenaga medis itu bisa ditempatkan juga di daerah terpencil, ya, supaya merata. Kemudian kompetensinya harus ditingkatkan. Nah, termasuk teman-teman di sini yang RPL ya untuk meningkatkan kompetensi supaya uh, semakin uh, meningkat ya kemampuannya dalam melayani uh, masyarakat. Ya, jadi ada pelatihan, kemudian peningkatan pendidikan, ya, sertifikasi, kemudian juga dilakukan penilaian kinerja secara berkala. Kemudian juga ada pengembangan karir. Jadi, terutama Kemenkes menyediakan jalur karir yang jelas, adil, dan berbasis prestasi untuk mendorong motivasi dan produktivitas. Kemudian yang terakhir retensi, jadi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dukungan kesejahteraan dan apresiasi untuk menjaga loyalitas dan mengurangi turnover. Turnover itu jadi banyak yang keluar gitu ya. Nah, untuk kompetensi ahli gizi di masa depan ini diharapkan ahli gizi ini memiliki kombinasi keterampilan teknis, digital, dan interpersonal untuk menghadapi tantangan kesehatan yang terus berkembang. Jadi di hard skill-nya kemampuan clinical nutrition, kemudian public health nutrition, serta kemampuan assessment nutrition. Sementara kita juga harus memiliki digital skill ya untuk bisa melayani telehealth ya. Sekarang sudah ada misalnya kalau dari swasta itu Halodoc. Nah, kemudian kemampuan mengoperasikan AI ya. Tidak harus untuk mengembangkan AI tetapi menggunakan AI ya. Kemudian juga mampu mengelola dan menganalisis data yang besar untuk melihat tren, prediksi, dan evaluasi program gizi. Sementara soft skill-nya itu kemampuan leadership, ya, kemampuan memimpin tim, membuat keputusan strategis, serta mendorong perubahan positif. Sekarang kalau mau naik ke jabatan fungsional ahli media, itu sudah diterapkan di Kementerian Kesehatan untuk tes Mansoskul, ya, manajemen sosial kultural, sehingga diharapkan di level tersebut seseorang tenaga kesehatan, termasuk juga dosen, ya bisa memiliki kemampuan memimpin. Ya. Kemudian kolaborasi, nah ini penting sekali bagaimana kita bekerja sama dengan lintas profesi ya untuk mencapai tujuan kesehatan bersama. Contoh stunting ya, kita tidak bisa hanya menyelesaikan dari sektor kesehatan tetapi juga ada intervensi gizi sensitif ya yang di luar sektor kesehatan. Nah, kemudian kemampuan komunikasi juga penting dikuasai oleh ahli gizi. Iya, saya sih kalau lihat ke lapangan teman-teman ahli gizi, ya terutama yang lulusan Poltekkes Banjarmasin yang saya kenal, ya
pada umumnya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Bahkan kalau bisa dibilang lebih lebih bagus ya teman-teman karena terbiasa untuk berhadapan dengan masyarakat. Kalau dosen kan yang dihadapinya adalah eh, kalangan intelektual ya, sehingga bahasanya juga mungkin berbeda ketika kita harus bicara di masyarakat secara langsung. Ya, saya kagum sekali dengan teman-teman alumni Poltekkes Banjarmasin yang D3 gitu ya, yang sering ketemu, baik yang mungkin sudah ngambil sarjana terapan, kemampuan soft skill-nya sangat baik. Nah, kemudian ini untuk kolaborasi interpersonal, jadi kita tidak bisa sendiri, ya, terutama kalau kaitannya dengan kesehatan, tentu kita harus kerjasama dengan dokter, perawat, apoteker, ya, sanitarian, dan analis laboratorium. Jadi kita tidak sendiri, ya, apa namanya, untuk menangani masalah kesehatan. Nah, berikutnya adalah transformasi teknologi kesehatan. Di sini kita memanfaatkan teknologi digital dan inovasi untuk meningkatkan akses, kualitas, efisiensi, dan keselamatan dalam pelayanan kesehatan. Jadi, kita lakukan digitalisasi untuk mengubah proses layanan kesehatan menjadi digital agar eh, meningkat kecepatan, akurasi, dan kemudahan akses informasi. Sekarang kita punya Satu Sehat. Ya, Satu Sehat salah satu upaya untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada sehingga lebih mudah untuk dioperasikan. Hanya satu akun, ya, di situ bisa diakses. Eh, saya sempat buka Satu Sehat saya, ternyata data dari JKN, ya, kapan saya berobat, dikasih obat apa, diagnosisnya apa, itu ada di Satu Sehat. Jadi itu sudah mulai terintegrasi. Ya, walaupun ada beberapa fitur yang memang belum berfungsi dengan baik, ya, mudah-mudahan bisa segera dikembangkan sehingga masyarakat punya kesempatan untuk mengetahui medical record-nya dengan baik. Ya, selama ini kan kita medical record adanya di rumah sakit, ya. Nah, kalau dengan Satu Sehat ini kita kan tahu penyakit kita apa, apa yang sudah pernah obat apa yang kita konsumsi, ya, yang sedang kita konsumsi, sehingga kalau kita ada penyakit yang lain, dokter juga bisa diinformasikan bahwa kita sedang menggunakan obat rutin apa saja, dan itu ada di Satu Sehat karena sebetulnya di JKN ada, ya. Nah, kemudian bisa dibuka di Satu Sehat. Nah, pelan-pelan mudah-mudahan nanti semua bisa terintegrasi dengan baik. Kemudian AI ini membantu analisis data besar, memprediksi risiko penyakit dan dukungan keputusan klinis berbasis bukti. Jadi kita bisa meminta bantuan AI, ya. Ini memudahkan sekali, sangat membantu mempercepat pekerjaan kita. Ya, walaupun kita nggak bisa 100% percaya terhadap AI. Karena apa? Karena kan tergantung prompt yang kita beri, ya, perintah yang kita beri. Kalau perintah kita juga tidak jelas, maka AI juga tidak akan memberikan jawaban yang sesuai dengan keinginan kita nantinya. Ya, harus cek lagi. Ya, apakah betul jawaban dari AI ini sesuai dengan apa yang kita inginkan? Nah, makanya kalau bikin prompt juga harus jelas, ya, apa mau kita, ya. Kemudian telemedicine, ini konsultasi jarak jauh uh, untuk meningkatkan akses layanan, terutama di daerah terpencil dan untuk memantau berkelanjutan. Kemudian ada medical devices, penyediaan perangkat medis modern yang lebih akurat, aman, terintegrasi untuk mendukung diagnosis dan terapi yang. Kemudian ada electronic health record. Ini adalah catatan kesehatan elektronik yang terintegrasi, aman, dan mudah diakses oleh tenaga kesehatan yang. Ya, jadi dokter kan bisa membuka tuh, ya, lewat komputer rumah sakit apa saja penyakit atau pengobatan apa saja, diagnosis apa saja yang pernah ditegakkan pada pasiennya. Kemudian, nah ini Satu Sehat, ya, Satu Sehat ini adalah salah satu platform digital nasional yang mengintegrasikan seluruh data dan layanan kesehatan untuk mewujudkan sistem kesehatan yang terhubung, efisien, dan berorientasi pada pasien. Anda semua sudah punya Satu Sehat, coba dicek, ya, apakah data yang di CKN sudah masuk ke Satu Sehat. Nah, tentunya ini untuk mengintegrasikan data kesehatan nasional. Manfaatnya adalah continuity of care, jadi riwayat kesehatan pasien dapat diakses di fasilitas manapun sehingga pelayanan lebih berkelanjutan. Jadi walaupun kita misalnya pergi keluar kota, kita bisa tahu bahwa misalnya kita sakit tuh di luar kota, kita datang ke dokter, dokter
yang kita datangi itu bisa tahu kita sedang dalam proses pengobatan apa saat ini, sehingga bisa memberikan resep obat yang tepat disesuaikan dengan obat yang sedang kita minum. Misalnya seperti itu. Kemudian decision support, jadi ini untuk mendukung tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan klinis tepat berdasarkan data yang lengkap dan akurat. Kemudian monitoring untuk memantau kinerja layanan, program kesehatan, dan indikator penting secara terintegrasi dan berkelanjutan. Kemudian juga surveillance, jadi di situ kan ada isian-isian ya di Satu Sehat. Sama seperti di CKN juga ada screening di situ. Nah, surveillance ini penting untuk mendeteksi dini dan merespon cepat terhadap potensi KLB atau wabah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Nah, untuk pelayanan gizi, teknologi apa yang digunakan? Ya, pertama telekonsultasi. Kalau di swasta sudah ada Halodoc misalnya ya. Tapi nggak tahu kalau di JKN atau di Satu Sehat sudah ada belum ya. Mudah-mudahan sudah ada fitur tersebut. Ya, saya belum Ada Bu, sempat. ada kalau Ada. di ada. Cuman masih belum terlalu familiar bagi masyarakat. Ada sebenarnya. Uh, Setiap ini harus di puskesmas nggih ada. harus disosialisasikan berarti ya terkait Ya, nggih. konsultasi lewat Satu Sehat ini ya. Ya ada dok, nggih, ada dok, ada Bu. Jadi di setiap puskesmas itu ada akun yang dipegang oleh dokternya langsung. Jadi kayak model ada jam-jam tertentu untuk telehealth tadi. Nggih. Ada akunnya Bu. Oke, Iya. sebentar ada ya. Tes. Mana ya? Di fiturnya ada ya? Kenapa Bu? Belum. Di menunya di mana ya untuk Iya nih kalau di Banjarmasin masih ini Bu, masih dibikin Bu, masih oh, puskesmasnya masih belum eh, semua berarti ya, ya. nggih, belum semua. Hmm. Mana ada layanan konsultasi nggak nih? Kesehatan anak, vaksin, deteksi risiko, catatan kesehatan. eh Kalau di mobile Di JKN coba mobil JKN, Bu. di mobile Oh, di JKN Iya, ada mobil Bu. nggih, di JKN. mobil Jadi Ya, JKN, Bu, untuk belum konsultasinya. masuk ke Satu Sehat ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya sudah masuk ke Satu Sehat ya. Supaya satu aja aplikasi, banyak-banyak nah aplikasi di itu ya HP ya. ini. Belum terintegrasi, Bu. Oke, ya. Oke, kemudian dalam gizi juga selain itu aplikasi diet ya, jadi aplikasi membantu perencanaan menu, penghitungan zat gizi, pengingat makan dan edukasi gizi secara personal. Ada dari Banjarbaru Rumah Sakit Idaman kemarin untuk screening mandiri ya, kalau nggak salah. Jadi pasien rawat jalan itu dilakukan ada disiapkan aplikasi untuk screening mandiri ya. Ada yang dari Rumah Sakit Idaman? Oh iya, ada Aulia ya kalau nggak salah. Nah, mungkin bisa lihat punya temannya, ya itu untuk monitoring, ya bagi pasien rawat jalan untuk penyakit-penyakit kronis, ya. Kemudian ada elektronik nutrition care process, ini untuk pendokumentasian proses asuhan gizi secara elektronik, terstruktur dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas. Kemudian pengembangan AI untuk selingan gizi, jadi kecerdasan buatan untuk membantu mengidentifikasi risiko gizi secara cepat dan akurat untuk intervensi yang lebih tepat sasaran. Nah, jadi sebetulnya untuk tugas akhir ini masih terbuka lebar bagi Anda semua ya untuk mengembangkan aplikasi. Nah, mau di bagian mana nih? Ya, ini menarik ya kalau sekarang sudah mulai mengarah ke apa namanya pelayanan gizi digital. Ya, oke, untuk penggunaan big data dan AI ini untuk membantu menganalisis data kesehatan dan gizi secara cepat dan akurat serta prediktif untuk mendukung keputusan berbasis bukti. Jadi misalnya untuk prediksi stunting ya, ini sudah ada nih profesor dari Poltekkes Riau ya sudah membuat alat untuk prediksi stunting juga di Poltekkes Jogja ya. Jadi memanfaatkan AI untuk menganalisis data pertumbuhan, asupan gizi, sanitasi, dan faktor sosial untuk memprediksi risiko stunting pada anak.
Nah, kemudian juga untuk prediksi diabetes, ya. Waktu saya S3 itu ada kakak kelas ya, kakak tingkat gitu yang eh, beliau mengembangkan alat untuk mengukur kadar glukosa darah tanpa melukai. Jadi tidak harus mengeluarkan darah. Ya, dia pakai infrared. Sistemnya pakai infrared, cuma sayang kok belum ada ya dipasarkan gitu. Dan itu kan buat eh, pasien yang takut untuk dilukai gitu ya, takut jarum gitu, itu sangat bermanfaat tuh pasti gitu ya, supaya bisa secara rutin untuk apa namanya memantau ya kadar glukosa darah. Kemudian AI juga bisa digunakan untuk menganalisis data konsumsi makanan dari aplikasi atau foto makanan untuk menilai kualitas pola makan. Ya, kayaknya sudah ada deh, coba di aplikasi ya, di Play Store Anda bisa lihat. Saya pernah lihat tuh ya, promosinya, iklannya di Play Store ya. Jadi kita pakai foto, kita foto makanan kita, AI-nya bisa membantu untuk memprediksi berapa kalori, ya, energi, protein, karbohidrat, lemak, dan zat gizi lain. Ya, walaupun mungkin tidak spesifik kalau seperti kita mengukur, menghitung sendiri, ya, tetapi paling tidak pendekatan. Ya. Kemudian untuk clinical decision support, jadi AI memberikan rekomendasi diagnosis, intervensi gizi, dan tindak lanjut berdasarkan data pasien dan bukti ilmiah. Kemudian juga AI membantu merancang rekomendasi gizi yang dipersonalisasi sesuai dengan profil genetik, metabolik, mikrobiota, dan gaya hidup individu. Jadi kita masukkan data-data kita ya supaya nanti AI bisa memberikan saran ya sesuai dengan personal kita. Ya. Nah, ini tantangannya dengan teknologi ini, kita berhadapan dengan perlindungan keamanan data. Nah, data kita nih seperti apa? Karena kita kan pasti memasukkan data nih. Waktu kita pandemi itu kan kita punya peduli lindungi, ya, dan ternyata itu sempat apa namanya, dihack ya, sehingga data kita mungkin masuk ke dark web gitu ya, mungkin diperjualbelikan, kita punya data. Nah, ini yang harus sangat kita waspadai. Jadi keamanan data itu harus dijaga dengan sangat baik ya, karena data kesehatan bersifat sensitif ya. Kemudian eh, literasi digital juga harus tingkatkan. Jadi baik tenaga kesehatan ataupun pasien itu perlu memiliki kemampuan menggunakan teknologi dengan benar dan aman. Jadi perlu sosialisasi, perlu pelatihan yang berkelanjutan, dan edukasi terhadap masyarakat. Nah, untuk infrastruktur ya, infrastruktur, eh, nah ini yang sering jadi masalah kalau di daerah, jaringan internet, ya, teman-teman di puskesmas juga mungkin ada yang kesulitan pada saat harus entry misalnya untuk cikagean di lapangan, seringkali menjadi kesulitan karena tidak ada sinyal internet sehingga data yang dimasukkan tidak real time. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah sistem yang berbeda harus dapat bertukar data. Nah, itu ya yang dimaksud dengan integrasi atau bridging. Ya, jadi sebaiknya bisa mengakses gitu ya aplikasi yang lain, data pada aplikasi yang lain. Nah, kita juga harus memperhatikan etika. Jadi di dalam penggunaan kecerdasan buatan itu harus transparan, adil, akuntabel, dan tidak menimbulkan bias atau diskriminasi. Selanjutnya ini ada studi kasus, udah dibaca ya. Jadi, nah udah ini sudah ya. Jadi kita ringkas saja pembahasan pada hari ini. Jadi ada empat pembahasan sebetulnya ya. Pertama adalah transformasi ketahanan, ya, ketahanan kesehatan maksudnya di sini ya, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM, serta transformasi teknologi kesehatan. Ya, jadi kita harapkan bahwa terutama di um,
peran kita sebagai ahli gizi, maka kita harus bisa menyediakan layanan gizi yang aman, bermutu, berkesinambungan, berpusat pada pasien, dan berbasis bukti. Nah, seperti itu sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketahanan kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan nasional, sementara pembiayaan itu diarahkan pada pelayanan yang bernilai. Ya, SDM kesehatan harus kompeten, adaptif, dan kolaboratif, harus bisa mempercepat layanan efektif, efisien, dan terintegrasi. Nah, di sini peran kita sebagai ahli gizi ternyata memiliki posisi yang strategis dalam seluruh transformasi, mulai praktik berbasis bukti atau evidence-based practice, kemudian pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi interpersonal untuk meningkatkan mutu pelayanan dan luaran kesehatan masyarakat. Baik, mungkin itu saja materi untuk yang pertama. Ada yang mau kita diskusikan sebelum kita lanjut ke materi kedua? Masih ada waktu nggak ya? Ngebut aja, kita lanjut materi Lanjut, dua. Bu. Lanjut, Bu. Oke, kita ke materi dua. Materi 6 ya, materi 6 ini adalah tentang kebijakan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Jadi ini tempat Poltekkes berada ya. Jadi di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan itu Poltekkes Banjarmasin diberikan arahan ya bagaimana untuk bisa menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten. Ya, jadi kita ada di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Dulu ada di BPSDM Kesehatan, ya. Kalau sekarang direktorat. Kalau dulu di badan ya, kalau nggak satu pusat juga sempat ya. Nah, sekarang kita di Dirjen Tenaga Kesehatan. Baik, mungkin belum sempat baca ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini Anda diminta untuk pada akhir ya bisa memahami arah kebijakan SDM kesehatan, kemudian menganalisis perencanaan dan kebutuhan tenaga kesehatan, memahami pengembangan kompetensi dan karier, menganalisis perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, serta mengaitkan kebijakan dengan profesi gizi dan dietika. Baik, mengapa kebijakan tenaga kesehatan penting? Ini karena yang pertama, negara harus menjamin ketersediaan tenaga kesehatan. Ya, jumlah, jenis, kompetensinya harus sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan di setiap level fasilitas. Kemudian juga perlu mewujudkan pemerataan dan keadilan pelayanan. Ya, kita memang tantangannya luar biasa dengan luasnya wilayah Indonesia, dengan beragam kondisi geografis. Ya, ini juga tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan yang ditempatkan. Ya, kemudian meningkatkan kompetensi dan mutu layanan, mendukung motivasi, retensi, dan kesejahteraan tenaga. Jadi nggak banyak pindah-pindah gitu ya. Lowongan di daerah terpencil mau mengisi untuk CPNS-nya, habis jadi PNS, nanti berapa tahun minta pindah. Dan itu kan jadi menyulitkan sebetulnya, karena nanti akan terjadi kekosongan tenaga kesehatan di daerah. Tapi kita juga mau gimana ya, kadang-kadang mungkin suaminya di kabupaten lain gitu ya, mereka kan tetap namanya keluarga pengen bersatu juga kan, nggak mungkin pisah-pisah terus misalnya gitu ya. Dan ini juga ya dilematis ya akhirnya antara idealisme dengan apa kepentingan pribadi juga. Nah, makanya harus difikirkan gimana caranya. Sebetulnya ada bagusnya dari daerah itu mengirimkan ya putra putra putri terbaiknya untuk disekolahkan di sekolah kesehatan ya sehingga nanti mereka bisa kembali lagi ke daerahnya untuk membangun kesehatan daerahnya tanpa harus nanti meminta pindah karena memang mereka asalnya di sana. Dan ini sudah saya perhatikan ya sudah sejak lama ini untuk teman-teman yang memang asalnya dari daerah tertentu yang terpencil itu nggak minta pindah lagi karena memang dia kembali ke daerahnya setelah pendidikan di gizi Poltekkes. Ya. Oke. Nah, balik lagi kita mengingat kembali 6 pilar transformasi kesehatan di dalamnya ada transformasi SDM kesehatan. Makanya karena kita di bawah Direktorat
sumber daya kesehatan. Makanya kita masuk ke transformasi nomor 5 ya, yaitu menghasilkan SDM yang cukup, kompeten, merata, dan termotivasi melalui perencanaan, pendidikan, pengembangan karir, serta perlindungan kesejahteraan. Nah, landasan kebijakannya dari mulai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, kemudian Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2024, kemudian RPJMN 2025-2009, kemudian Renstra Kemenkes tahun 2025 sampai 2029, serta kebijakan dan standar lainnya yang meliputi peraturan menteri, standar kompetensi, kode etik, serta kebijakan turunan lainnya yang mendukung tata kelola tenaga kesehatan yang berkualitas. Jadi kebijakan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan itu berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang disajikan ini, ya. Jadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ini bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Makanya Poltekkes Banjarmasin ada di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Peran utamanya merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dengan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan memangku kepentingan. Kemudian peran pembina dan pengawas, pendorong inovasi, kemitraan strategis, ya, supaya bisa bekerja sama antara OP atau organisasi profesi, perguruan tinggi, mitra pembangunan, dan sektor terkait. Ya, jadi Dirjen Nakes ini bersinergi dengan pemangku kepentingan, diantaranya dengan pemerintah pusat dan daerah, kemudian institusi pendidikan dan pelatihan, termasuk Poltekkes Banjarmasin dan perguruan-perguruan tinggi kesehatan, ya. Walaupun di bawah Dikti atau di bawah kementerian lain yang ada kesehatannya itu bekerja sama, ya. Kan sekarang UIN ada yang punya kedokteran, ya. Beberapa UIN Universitas Islam Negeri itu punya kedokteran. Nah, itu pasti juga bersinergi dengan Dirjen Nakes, ya. Kemudian Dirjen Nakes juga bertanggung jawab dalam menempatkan, mendayagunakan, dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan di Pasienkes, ya. Kemudian juga bersinergi dengan organisasi profesi, mitra pembangunan dan sektor swasta, jadi kolaborasi program, riset, inovasi, dan pendanaan untuk penguatan SDM kesehatan. Nah, dengan masyarakat juga karena perlu partisipasi aktif dari masyarakat dalam promosi layanan kesehatan, pengawasan, dan umpan balik layanan. Nah, tantangan sumber daya manusia kesehatan kita coba batasi 2025 sampai 2029. Jadi arah kebijakan di tenaga kesehatan atau SDM kesehatan ini difokuskan untuk memastikan SDM kesehatan tersedia, bermutu, merata, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Jadi ada 6 fokus utama untuk mewujudkan SDM kesehatan yang unggul, merata, dan berdaya saing. Ya, yang pertama adalah perencanaan kebutuhan berbasis data dan bukti, kemudian penyediaan dan peningkatan kualitas SDM, pemerataan distribusi dan penugasan tenaga kesehatan, pengembangan karir, retensi dan kesejahteraan, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi, serta tata kelola regulasi dan kemitraan yang kuat. Sekarang ke tantangannya, ya. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, Indonesia ini masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan SDM kesehatan. Kita masih memiliki ketimpangan dalam distribusi tenaga kesehatan, tenaga medis, ya. Kemudian kekurangan jenis tenaga tertentu, ya, termasuk juga tenaga gizi. Bahkan pada dekade yang lalu tenaga gizi itu sering ditangkap oleh bidan, padahal kan bidan bukan ahli gizi, ya. Dan mereka hanya mendapat mungkin 1 atau 2 mata kuliah yang terkait gizi. Jadi memang harusnya adalah ahli gizi yang ada di daerah, yang mudah-mudahan sudah bisa terpenuhi, ya. Sekarang sih sudah kelihatan mulai terpenuhi, ya. Walaupun tetap nanti biasanya kalau tidak ada tenaga gizi ya bidan nanti, ya, yang edukasi dan lain sebagainya, ya.
Kemudian terdapat disparitas kompetensi dan kualitas. Jadi perbedaan kualitas pendidikan, pelatihan, dan pengalaman menyebabkan kesenjangan kompetensi antar tenaga kesehatan. Saya juga mengajar di swasta, saya juga perhatikan ya, karena mungkin inputnya berbeda, eh, responnya juga berbeda. Ya, jadi karena saya terbiasa di Poltekkes Banjarmasin yang mungkin pada saat seleksi juga termasuk penyaringan yang ketat, ya, sehingga kita peroleh memang inputnya memang sudah bagus. Ya, jadi ketika kita mengajar juga lebih nyaman, ya, karena kelihatan lebih responsif gitu ya, diajari jadi juga lebih mudah gitu ya. Beda ketika kita harus mengajar di swasta yang mungkin inputnya juga berbeda, ya. Walaupun bukan berarti mereka tidak punya kemampuan, ya, tetapi memang karena Poltekkes Banjarmasin kan memang saringan pertama gitu ya untuk alumni-alumni SMA yang memang berminat ke gizi, ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah beban kerja tinggi. Nah, rasio tenaga pasien yang tidak ideal menyebabkan beban kerja yang tinggi. Ini teman-teman di rumah sakit mungkin ya puskesmas, tenaganya cuma dua, satu di lapangan, satu di pelayanan gitu ya. Eh, Melelahkan sekali, ya kan harus ke lapangan juga. Ya, bisa cuma berdua atau bertiga. Makanya kalau ada yang PKL dari Poltekkes Banjarmasin, dari gisinya Poltekkes Banjarmasin, kelihatannya saya melihat senang gitu ya, karena ada bantuan, walaupun cuma seminggu atau 2 minggu gitu ya. Nah, tapi kami jadi tahu nih, dosen jadi tahu, oh ternyata beban kerja dari teman-teman di alumni di puskesmas itu sangat berat. Ya, kalau di rumah sakit ada berapa orang mungkin agak banyak ya kalau di rumah sakit, dan tidak harus ke lapangan ya kalau rumah sakit ya, mungkin bisa gantian shift ya, itu beratnya di shift aja paling ya kalau di rumah sakit. Mudah-mudahan sudah juga terpenuhi kebutuhan tenaga gizi di rumah sakit. Kalau di yang saya lihat tuh di puskesmas ya, jadi sering kekurangan, ada yang kemudian tadinya tenaga kontrak tiba-tiba jadi CPNS tetapi ditempatkan di puskesmas lain sehingga kehilangan gitu ya. Dan ini tantangannya cukup besar karena akhirnya menjadi memberi beban kerja yang tinggi pada tenaga gizi di puskesmas ya. Kemudian retensi tenaga kesehatan, jadi tantangan insentif, fasilitas, jenjang karir, dan lingkungan kerja, ini mempengaruhi keinginan tenaga kesehatan untuk bertahan, terutama di daerah terpencil ya, 3T ya. Kemudian perubahan kebutuhan akibat transformasi, maka perkembangan teknologi, digitalisasi, penyakit tidak menular, serta penuaan penduduk menuntut kompetensi baru dan penyesuaian jumlah tenaga. Tapi masih sangat terbatas ya. Eh, Contoh di Kota Banjarmasin ada yang dari Kota Banjarmasin, ya. Ini kalau saya pernah ngobrol dengan kepala dinas yang dulu ya, belum yang baru. Ini sudah jenuh katanya ya untuk menambah tenaga gitu, tetapi ternyata di lapangan berbeda ya, karena ternyata masih kurang Maksudnya gimana, sebetulnya Bu? tapi Jenuh gimana, Bu? Maksudnya jenuh gimana, Bu? ya sudah nggak perlu lagi nambah gitu kan. Wah, salah itu. Nah, ya itu makanya ya, padahal di lapangan ketika kita berkunjung ke puskesmas ternyata Iya. ya masih perlu gitu ya, sama di Kabupaten Banjar juga sudah cukup gitu kan katanya gitu kan, nggak perlu lagi nambah, tapi kenyataannya ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman di puskesmas memang beban kerja sangat tinggi. Ih, terutama itu juga ya, ditambah dengan banyaknya input data dengan aplikasi yang berbeda, itu pasti sakit kepala banget tuh. Saya merasakan betul ya. Dulu waktu dosen juga hampir pernah mengalami hal seperti itu. Jadi kita harus ngupload. Nanti nanti naruh naruh ini upload ijazah terus segala macam lah. Ya, nanti diminta lagi dan itu ya menyebalkan jadinya ya. Karena kadang-kadang kita naruh sertifikat atau apa gitu, di mana lagi kan mencari. Nah, tetapi sekarang sudah mulai diintegrasikan sehingga kita cuma punya satu akun. Nah, kita upload di satu akun itu, kita bisa akses di aplikasi yang lain. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih baik supaya tidak membebani yang bersangkutan juga ya, pribadi individunya kan jadi harus ngupload di beberapa tempat padahal kan dokumennya itu juga gitu ya, kan harusnya sekali upload bisa diakses.
Nah, mudah-mudahan ke depannya sudah lebih terintegrasi. Sama tuh di data di daerah juga, di puskesmas seperti itu ya. Beberapa aplikasi datanya sama dari mulai NIK kan sudah sama. Ya, NIK, nama, jenis kelamin. Ya, harusnya masuk NIK itu sudah keluar tuh data dasar tuh. Ya, seringkali NIK-nya aja error ya, ternyata orangnya yang datang tuh siapa, begitu dimasukkan NIK-nya beda orang. Ya, datanya itu juga tantangan juga. Belum lagi terkait dengan kelancaran eh, data ya, kelancaran internet ya. Baik, untuk perencanaan kebutuhan sumber daya kesehatan itu kita perlu melakukan analisis situasi. Jadi mengumpulkan dan menganalisis data demografi. Jadi kan harus ada tuh rasio tenaga kesehatan dengan kondisi dengan jumlah penduduk gitu ya harusnya ya. Sehingga nanti mencukupi. Nah, kemudian nanti ditentukan penetapan kebutuhannya, perhitungan dan proyeksinya juga dilakukan, kemudian direncanakan pemenuhannya, dan implementasi dengan melaksanakan rencana pemenuhan kebutuhan SDM sesuai prioritas dan sumber daya yang tersedia. Nah, masalahnya kayak Pemkot ataupun Pemkap itu sumber daya untuk menggajinya itu yang mungkin yang kurang ya untuk membayar karena tidak hanya sekedar gaji kan, fungsional juga punya tunjangan misalnya, ya itu yang kemudian sangat diperlukan sekali. Kenapa kemudian dianggap oh sudah cukup kok, sudah jenuh kok gitu ya, padahal sebetulnya yang dirasakan oleh teman-teman di lapangan kelebihan beban kerja. Ya. Kemudian dilakukan juga Health Labor Market Analysis, jadi HLME, HLMA adalah pendekatan analisis sistematis untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja kesehatan agar dapat merencanakan, menyediakan distribusi pengembangan dan memanfaatkan SDM kesehatan secara efektif dan berkelanjutan. Nah, dilihat dari supply, ya, kemudian demand-nya, distribusinya, kemudian produktivitas dan pemanfaatannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada mulai dari kebijakan, ya, regulasi, insentif untuk nakes, ya, pendidikan dan pelatihan, kondisi kerja, demografi, teknologi, dan faktor sosial ekonomi. Nah, tahapan dari HLMA itu yang pertama pengumpulan data, kemudian dilakukan analisis, proyeksi, serta rekomendasi dan rencana. Nah, yang di Dinas Kesehatan mungkin sudah melakukan ini ya. Mudah-mudahan sudah melakukan ini supaya tepat nanti kebutuhan, terutama untuk tenaga kesehatan. Kemudian strategi penyediaan dan produksi tenaga kesehatan. Jadi harus dipastikan tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, kompeten, merata, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, pendekatannya komprehensif, mulai dari hulu ke hilir untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas, relevan, dan berdaya saing. Ya, jadi dari mulai perencanaan kebutuhan, penguatan pendidikan dan pelatihan, produksi tenaga kesehatan berkualitas. Sekarang kan sudah ada LMS ya, jadi kita punya kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan diklat ya tanpa harus nanti menunggu anggaran misalnya ya, karena banyak yang free juga ya di LMS untuk menguatkan diklat ya. Kemudian pemerataan distribusi, jadi ada program-program untuk penugasan, ada sarjana penggerak ya misalnya ya. Jadi penugasan dan penempatan berbasis kebutuhan untuk wilayah terutama di 3T, dan ada insentif khusus serta fasilitas pendukung untuk daerah terpencil dan perbatasan. Nah, yang saya perhatikan tenaga kesehatan kan kebanyakan perempuan, apalagi gizi ya. Nah, ini yang jadi masalah adalah ketika ada peluang itu ditempatkan di daerah terpencil yang jauh gitu ya. Nah, itu tantangan tersendiri ya, karena banyak orang tua yang nggak memberi izin. Nah, atau mungkin sudah menikah sehingga tidak memungkinkan untuk suaminya ikut gitu kan ya, untuk akhirnya jadi terpisah rumah tangga gitu ya. Nah, itu tantangan yang ini. Kita kan banyaknya perempuan, terutama gizi itu banyak perempuan ya. Hmm, sehingga ini yang menjadi tantangan untuk pemerataan.
Oke, pengembangan karir dan retensi, kemitraan dan kolaborasi. Nah, untuk pendidikan dan kompetensi tenaga kesehatan, ini salah satunya tentunya adalah tugas Poltekkes, yang kebetulan juga memang di bawah Dirjen Nakes. Kita harus memberikan pelayanan pendidikan berkualitas untuk tenaga kesehatan, termasuk di dalamnya gizi. Kita juga menjadikan UKOM sebagai exit exam, jadi sebagai salah satu syarat lulus, ya, selain dari tugas akhir dengan standar kompetensi nasional, karena nasional ya UKOM nanti teman-teman juga walaupun sudah bekerja tetap harus UKOM, ya harus lulus UKOM, harus kompeten untuk bisa dikembalikan ke tempat kerjanya nanti sebagai lulusan sarjana terapan gizi dan dietetik. Oke, gizi untuk profesi dan spesialisasi itu juga sudah ada, ya. Jadi ada profesi dietitian, ada profesi nutrisionis. Nah, nutrisionis ini baru satu. Kalau dietitian sudah banyak, ya, perguruan tinggi gizi yang punya profesi dietitian. Sebetulnya Poltekkes Banjarmasin juga sedang berupaya untuk bisa mendirikan profesi dietitian, tetapi sekarang terkendala dari dikti, ya. Jadi karena kita ini di bawah kementerian lain, bukan di bawah Dikti, itu Dikti masih menutup uh, usulan untuk prodi baru, prodi baru yang didirikan oleh kementerian lain. Kita kan Kementerian Kesehatan ya, bukan di Dikti. Kalau perguruan tinggi di bawah Dikti sih nggak ada masalah. Ya mau mendirikan hari ini juga bisa. Tapi kalau Kementerian Kesehatan itu termasuk kementerian di luar Dikti, maka pendidikan pendirian prodi profesi ini menjadi tertunda ya sampai sekarang ya. Tapi kita manfaatkan saja masa penungguan kita untuk dibuka kembali dari Dikti dengan menyiapkan sumber daya dan infrastruktur yang mendukung gitu ya untuk pendirian profesi dietitian ataupun nutritionist. Jadi kalau nutritionist baru satu adanya di Gizi IPB di Fakultas Kedokteran dan Gizi, di sana sudah didirikan profesi nutritionist. Jadi kan tidak semua teman-teman gizi berminat di dietitian. Ya, menjadi dietitian itu tidak semua karena mungkin ada yang tidak berminat di klinis, ya. Maka didirikanlah profesi nutrisionis yang lebih melayani ke masyarakat, ya. Oke, kita lanjut. Untuk pendayagunaan dan distribusi tenaga kesehatan itu ditempatkan berdasarkan kebutuhan tentunya, distribusinya merata sesuai kompetensi dan diberikan insentif dan sehingga bisa retensi ya tenaga kesehatannya nggak gampang pindah-pindah. Kemudian sistem informasi dan monitoring, termasuk dosen Poltekkes juga ya, karena di bawah Dirjen SDM Kesehatan, ya ini juga dilakukan monitoring juga ya dari Kemenkes. Kemudian untuk penugasan dan insentif tenaga kesehatan, ini strategi yang penting untuk memastikan ketersediaan pemerataan dan retensi tenaga kesehatan, khususnya di daerah yang membutuhkan sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan secara merata dan berkelanjutan. Oke ya. Kemudian untuk pengembangan karir dan jabatan, jadi teman-teman juga pasti diarahkan ya oleh pimpinannya untuk pengembangan karir dan jabatannya. Ada yang tentunya lebih banyak fungsional ya, walaupun juga ada yang mungkin masuk ke struktural, tetapi kalau sekarang sebagian besar sudah diarahkan ke fungsional ya. Jadi direncanakan karirnya, dikembangkan kompetensinya, kemudian dinilai kinerjanya berbasis kompetensi. Kan sekarang pakai SKP ya menilai, ya. Jadi mudah-mudahan jadi lebih terarah. Kemudian ada promosi dan penjenjangan jabatan. Nah ini ya sistemnya yang adil dan transparan sehingga kita bekerja dengan nyaman. Ya, ketika kita punya target untuk mendapatkan jabatan tertentu juga kita tidak perlu yang menggunakan jalur yang ilegal gitu ya karena sistemnya adil serta transparan. Kayak dosen tuh ya kalau mau naik jabatan itu betul-betul dinilai
ya. Bahkan untuk masuk ke level kepala dari level kepala itu satu tingkat di bawah profesor, ya. Itu yang menilai adalah Dikti. Kita lepas, Kemenkes nggak tahu apa-apa ya. Semua diserahkan ke Dikti dengan standar yang standarnya Dikti, ya. Jadi kita tuh benar-benar kalau misalnya memang tidak memenuhi syarat ya sudah nggak bisa. Dia nggak bisa main-main belakang tuh nggak ada sama sekali ya kesempatan untuk itu. Jadi betul-betul adil, transparan, kemudian eh, nah, yang terakhir adalah retensi talenta, jadi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, memberikan apresiasi dan penghargaan untuk meningkatkan loyalitas dan retensi tenaga kesehatan. Ya, terutama kalau yang di daerah tuh ya. Oke. Nah, untuk ini yang menjadi isu penting ya, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Ini tenaga kesehatan kadang-kadang serba salah, ya. Kita beban kerja tinggi, belum lagi kaitannya dengan BPJS, sementara masyarakat menuntut performa kita. Kita capek pun mereka nggak peduli kan, pasien nggak peduli. Sama ketika posisi kita jadi pasien kan berharap bahwa tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya mereka, ya walaupun mungkin mereka lelah, ya atau mereka punya masalah, tetap pasti dituntut memberikan yang terbaik untuk konsumen ya dalam hal ini adalah pasien. Nah, ini yang pertama perlindungan hukum ya. Jadi pernah ya ada kejadian yang dokter anak kemudian diadili karena anak yang ditanganinya meninggal, dibilangnya ada salah diagnosis atau apa, tapi kemudian Kemenkes harus turun ya untuk memberikan perlindungan hukum. Dipastikan juga seperti apa kasusnya ya supaya bisa memberikan perlindungan hukum yang tepat. Ya bukan berarti bahwa dokter atau nakes itu tidak pernah salah. Ya tentunya pasti ada kesempatan untuk berbuat salah, tapi sepanjang mengikuti prosedur ya yang sesuai maka uh, tidak perlu khawatir ya sebagai nakes. Kemudian perlu juga perlindungan kesehatan dan kesehatan kerja atau K3. Jadi nakes harus disediakan lingkungan kerja yang aman, alat pelindung diri, ya APD, masker, apa namanya, pakaian yang melindungi, ya, sarung tangan dan sebagainya. Kemudian diberikan pelatihan-pelatihan, termasuk di dalamnya adalah pelatihan K3 dan mitigasi risiko untuk mencegah kecelakaan kerja serta penularan penyakit. Karena rentan banget ya, nakes kalian juga walaupun bekerja sebagai tenaga gizi, ya, ahli gizi, kalian kan berada di rumah sakit misalnya atau di puskesmas itu kan banyak orang sakit datang, ya, yang terutama yang terkait dengan penyakit menular atau infeksi. Nah, itu yang harus kita waspadai, makanya tetap harus pakai APD yang layak, ya, yang proper. Nah, tenaga kesehatan juga diberikan jaminan sosial, ya kita punya BPJS semua, ya. Kemudian kesejahteraan finansial. Nah, ini pasti dengan jabatan fungsionalnya ini akan diberikan insentif atau ada juga mungkin di daerah tertentu dapat tunjangan daerah ya, apa TPP atau apa namanya, ya. Nah, kemudian yang menjadi isu akhir-akhir ini adalah kesehatan mental. Jadi dengan beban eh, beban kerja yang luar biasa tenaga kesehatan, maka perlu dilakukan dukungan psikolog, diberikan dukungan psikologis. Ya, jadi diberikan layanan konseling, dukungan psikologis dan manajemen stres untuk menjaga kesehatan mental dan keseimbangan kerja. Seperti dokter ya di rumah sakit, mereka memberikan advice bahwa pasien harus makan teratur dan lain sebagainya. Sementara dokter dokter itu padat sekali ya dari pagi mungkin visit, kemudian praktek di klinik, kemudian visit lagi, praktek klinik di rumah sakit lain, itu padat sekali. Ya, mereka bisa jadi tidak sempat makan teratur, tidak sempat makan dengan baik. Ya, belum lagi yang kemudian praktek sampai malam. Nah, mereka makan malamnya jam berapa? Jam 11. Padahal itu sudah tidak layak ya makan hampir tengah malam seperti itu. Tapi ya seperti itu karena keterbatasan tenaga kesehatan. Belum lagi mungkin tenaga kesehatan cukup, tetapi kan hanya bisa jadi ada istilahnya dokter yang favorit misalnya, ya.
saya maunya ke dokter itu saja, antrinya sampai panjang. Ya, karena mungkin ramah, kemudian mau mendengarkan, sementara dokter yang lain mungkin bicaranya irit, ya sehingga males mau konsultasi, lebih baik sama dokter ini. Jadi bela-belain saat antri sampai jam 10, jam 11 malam demi mendapatkan pelayanan dokter yang eh, apa namanya, yang ramah gitu ya, yang cocok untuk kita. Nah, tentunya ini menjadi beban tersendiri, termasuk juga untuk tenaga kesehatan. Ya, kita menghadapi pasien, keluarga pasien, ya, yang mungkin banyak, eh, kadang orang awam juga awam tapi ngeyel, ada ya pasien, keluarga pasien yang seperti itu. Nah, kita harus bisa menghadapi, dan ini bisa menjadi tekanan mental tersendiri ya ketika Anda menghadapi pasien atau keluarga pasien. Ya. Nah, eh, kesejahteraan tenaga kesehatan juga terkait dengan keseimbangan kerja dan kehidupan. Jadi tetap nakes, NAMED itu didorong pengaturan waktu kerja yang adil, walaupun pada prakteknya juga agak sulit ya, nggak usah kalian ya yang melayani masyarakat. Dosen pun seringkali kesulitan ya, mengatur waktu, rasanya 24 jam itu nggak cukup dalam satu hari ya. 8 jam bekerja itu kadang nggak cukup, kadang berlebih di rumah dilanjut ya. Tetapi kita punya cuti, nah manfaatkan cuti. Ya, itu hak kita. eh, Istirahat sebentar dari tugas-tugas kita, walaupun kadang-kadang cuti juga masih di telepon, ya, masih di WhatsApp, ya, ditanyakan ini itu, ya, sudah kita ikhlas aja. Kadang-kadang memang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang Udah tidak mau. bisa diserahkan ke orang lain, ya. Itu artinya kita bermanfaat kan, ya. Tinggal diatur aja. Nah, untuk digitalisasi pengelolaan SDM kesehatan, ini sudah sistem informasi SDM kesehatan terintegrasi. Saya sudah bilang ya tadi, awalnya ini 10 tahun ke belakang gitu kita masih yang harus upload di sana sini. Nah, sekarang alhamdulillah sudah terintegrasi. Ya. Jadi tidak perlu lagi upload di beberapa tempat ya, karena sudah bisa diakses. Apalagi kalau dosen itu punya sister ya, yang terintegrasi dengan Dikti. Nah, semua identitas kita, capaian-capaian kinerja kita itu ada di sister. Ya, nah di tenaga kesehatan juga mungkin ada itu ya. Jadi ada basis data sumber daya kesehatan nasional, kemudian perencanaan dan analisis berbasis data, rekrutmen dan penugasan secara digital, ya, pengembangan kompetensi berbasis digital, keamanan dan privasi data. Jadi kalau di Kemenkes, ya, itu sudah ada e-office, ya. E-office itu di situ menu-menunya termasuk di dalamnya adalah tentang pengembangan kompetensi, jadi dia terintegrasi dengan LMS, kemudian juga misalnya permintaan mutasi, ya, nah, di situ diolah datanya di situ, ya. Jadi kita bisa akses melalui e-office, misalnya ada proses juga pernah, misalnya proses kenaikan jabatan itu bisa dipantau melalui e-office, ya. Jadi nggak kemana-mana lagi aplikasi, nggak macam-macam, satu aja e-office, ya. Kemudian untuk kebijakan mutu dan profesionalisme, ini bertujuan untuk menjamin tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan aman, bermutu, etis, dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien. Ya. Jadi harus sesuai dengan standar kompetensi dan etik profesi, jaminan mutunya berkelanjutan, kemudian pasien sebagai prioritas, ya, menerapkan profesionalisme dan akuntabilitas, dan mengembangkan profesi berkelanjutan. Serta satu lagi budaya integritas dan anti korupsi. Itu di mana-mana ya, termasuk di Kementerian Kesehatan. Nah, tenaga gizi dalam kebijakan SDM kesehatan ini merupakan bagian penting ya yang berperan dalam perbaikan status gizi, pencegahan penyakit, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh siklus kehidupan. Jadi perannya strategis. Sempat ya di rumah sakit itu, saya nggak tahu kalau sekarang, mudah-mudahan sudah berubah ya. Dulu sempat tenaga gizi itu bukan nakes ya, masuknya ya di rumah sakit sempat seperti itu ya.
Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang di rumah sakit bisa mengoreksi. Jadi saya sempat dikontak oleh teman saya yang menjadi direktur rumah sakit di Pontianak, tanya, eh, ahli gizi itu masuk nakes atau tidak? Ternyata tidak ya, masuknya pendukung gitu kan. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah dimasukkan ke nakes karena tentu akan berpengaruh terhadap eh, apa namanya? Terhadap apresiasinya sebagai tenaga kesehatan. Ya. Kemudian implikasi kebijakan bagi sarjana terapan gizi dan dietetika, nanti Anda sebagai calon di sini sebagai calon sarjana terapan gizi dan dietetika, kebijakan SDM ini, kebijakan SDM kesehatan ini membuka ruang lebih luas bagi lulusan gizi untuk berkontribusi nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi peluang peran semakin luas, ya, kemudian tuntutan kompetensi semakin tinggi, makanya kalian sekolah lagi, ya, fokus pada mutu dan keselamatan pasien, kontribusi pada program prioritas nasional, pemanfaatan teknologi data, serta pengembangan karir dan profesionalisme. Ya, jadi yang Anda harus lakukan, yang pertama adalah memperkuat kompetensi, junjung profesionalisme, inovatif dan adaptif, serta berjejaring dan berkolaborasi. Nah, untuk peran dietitian dan nutrisionis dalam transformasi pelayanan, perannya sangat strategis, kolaboratif dan berorientasi pada hasil untuk mewujudkan masyarakat sehat dan produktif. Nah, ini ada studi kasus ya tentang ketimpangan tenaga gizi. Jadi distribusi tenaga gizi di Indonesia ini belum merata antar wilayah dan fasilitas, menyebabkan kesenjangan akses dan kualitas pelayanan gizi bagi masyarakat. Jadi kondisi sekarang ini sebaran tenaga gizi itu tidak merata. Ya, beban kerjanya tinggi di fasilitas tertentu, sementara banyak fasilitas kekurangan tenaga gizi. Uh, jadi rasio tenaga gizi per 100.000 penduduk ini sangat bervariasi antar provinsi. Banyak puskesmas dan posyandu belum memiliki tenaga gizi. Nah, dampaknya apa? Nah, dampaknya akses masyarakat terhadap pelayanan gizi itu tidak optimal, kualitas intervensi gizi menjadi tidak merata, dan berpengaruh pada status gizi masyarakat dan pencapaian target nasional. Nah, akar masalahnya ini tadi ya belum berbasis kebutuhan wilayah. Ya, insentif dan fasilitas di daerah terpencil masih terbatas. Nah, kan dokter ataupun Anda sebagai ahli gizi juga pikir-pikir kalau ditaruh di daerah karena seringkali kesempatan pengembangan karirnya kurang menarik ya, akses informasi terbatas, mau ngambil spesialis atau mau ngambil sekolah lebih lanjut juga menjadi terbatas. Nah, ini lihat ya, di DKI di tahun 2023 ya. Rata-rata nasional 6,4, di DKI udah rasionya sampai 18,2 tenaga gizi, sementara di Papua kekurangan sekali nih. Ya, NTT juga kekurangan. Kalsel juga termasuk yang kekurangan sebetulnya. Ya, terutama untuk daerah-daerah yang terpencilnya. Oke, kita lanjut ke arah masa depan tenaga gizi, terutama untuk sarjana terapan gizi. Ya, jadi tenaga gizi dan dietetika itu akan semakin strategis dalam sistem kesehatan yang bertransformasi, berkelanjutan dan berbasis teknologi untuk mewujudkan masyarakat sehat Indonesia. Ya, peran strategisnya semakin menguat, kemudian juga dibekali kemampuan transformasi digital dan inovasi, fokus pada pencegahan dan kelanjutan, penguatan kompetensi dan profesionalisme, mampu menjalin kolaborasi dan jejaring lintas sektor serta merata. Ya. Nah, harapan kita seperti itu. Nah, kesimpulannya dan refleksi dari materi hari ini, jadi kebijakan SDM kesehatan itu memberikan arah strategis bagi penguatan tenaga gizi dan dietetika untuk mewujudkan layanan gizi yang bermutu, merata, dan keadilan. Ya. Kemudian kebijakan itu penting karena menjadi arah perubahan. Tenaga gizi adalah bagian penting sistem kesehatan.
Jadi peran gizi strategis di seluruh siklus layanan kesehatan mulai dari promotif hingga rehabilitasi. Tantangannya masih ada ya, termasuk di dalamnya ketimpangan distribusi, kompetensi, sarana, dan insentif masih menjadi hambatan utama di lapangan. Ya, kunci dari kemajuan dari SDM tenaga kesehatan adalah kolaborasi dan inovasi. Jadi perlu sinergi antar lintas sektor, ya, digitalisasi dan inovasi pelayanan untuk mempercepat transformasi layanan gizi yang efektif dan berkelanjutan. Dan perlu adanya komitmen individu. Baik, ini materi hari ini untuk Kapitas Lepta. Iya, ini yang kedua, berarti pertemuan ke-6 harusnya. Iya. Ada yang ada yang kita diskusikan? Habis ya waktunya ya? Ini masuk semua ya? Oke, kita break dulu sebentar kalau gitu ya untuk lanjut ke imun ya. Ibu capek. Iya, baik, Ibu, Bu. baik Bu, baik Bu. Ibu izin untuk imun jam berapa kira-kira Bu biar Ulun mengabari bagian regulernya. Imun tuh jam 14.55 ada sekitar 8 menit lah ya. 7 menit lah. Ya, break dulu sebentar ya. Baik Bu. Boleh Bu. Oke. Baik Bu. Iya, Ya, Bu. kita lanjut lagi ya. Sambil nunggu adik-adiknya masuk.